Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 9A, ini sengaja men-share di grup karena materi ini belum kita pelajari kemarin, dan materi ini pun ada keluar di UTS. Ini materi yang akan kita bahas tentang passive voice, yang artinya yaitu kalimat pasif. Adapun ciri-ciri dari kalimat pasif ada 3. Yang pertama, subjek menjadi objek atau objek menjadi subjek. Dan yang kedua, menggunakan kata kerja yang ketiga atau disebut dengan verb 3. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata by yang artinya oleh. Dan untuk rumus dari kalimat pasif ini yang secara umum yaitu subjek, be, kata kerja ketiga, by, objek, dan adverb. Dan secara khusus untuk rumusnya itu disesuaikan dengan tenses pada kalimat aktif. Misalnya ini untuk kalimat aktifnya tersebut berbentuk present. Ciri dari present itu menggunakan kata kerja satu. Jadi untuk pasifnya rumusnya kita pakai subjek be, karena tadi ini bentuknya present. Jadi di sini to be-nya kita pakai is, am, are, kata kerja ketiga, objek. Kemudian by dan adverb. Setelah objek ini kita tambah by objek ya. Bukan objek dulu, by-nya dulu baru objek. Ini misalnya contohnya, they buy a car. Jadi ini kalimat aktifnya, by kata kerja satu jadi bentuk present, jadi kita pasifkan. Nih tadi a car, jadi dari sini kita ambil objeknya menjadi subjek, yang ini tadi subjek menjadi objek. Nih objek menjadi subjek. Berarti di sini yang subjek ini nanti akan menjadi objek dan objeknya akan menjadi subjek. Jadi seperti ini, a car is, kemudian kata kerja by di sini berubah ke bentuk ketiga. Karena a car ini jumlahnya 1, makanya kita pakai is di sini. Jadinya a car is bought by them. Them di sini dari subjek they ini. Kalau udah menjadi objek dia berubah menjadi them. Itu tadi yang present. Sekarang kita buat yang kedua, ini yang berbentuk past tense. Nah, ini contohnya aktifnya, kalimat aktifnya I made cakes. Ini made ini I made cakes, berarti menjadi, kalau objeknya ini menjadi subjek, jadinya cakes. Karena ini bentuk past tense, berarti kalau yang present tadi to be-nya is, am, are. Kalau yang past tense, to be-nya itu kita pakai was atau were pada kalimat aktif. Jadi karena jumlah cakes-nya banyak, nanti kita pakai were. Cakes were made. Nah, ini dari kata bentuk ketiga dari made ini tadi. Jadi dia sama dengan bentuk pertama, tapi di sini dia bentuk ketiga. Made by me. Nah, me ini dari kata I ini tadi. I berubah menjadi me kalau sebagai objek dalam kalimat pasif. Kemudian ini yang ketiga, ini berbentuk continuous. Yang continuous ini cirinya itu, kalau yang past tense tadi kata kerja kedua, kalau yang continuous ini kata kerjanya berbentuk ing. Nah, jadi sini kita ambil untuk pasifnya. Kalau yang aktifnya, Tony is playing football. Yang sebagai objek di sini football, berarti di sini menjadi subjek dia pada kalimat pasif. Football is, kalau untuk continuous kita tambahkan being.
Kalau yang di sini tadi kata kerjanya yang diingkan, kalau di pasif itu kita tambah being. Football is being, kata kerjanya yang playing ini tadi kita ubah bentuk ketiga menjadi played. Football is being played by Tony. Ini kalau yang nama orang boleh kita buatkan Tony atau boleh kita buatkan gantinya him gitu. Dan ini hanya 3 tense yang kita pelajari di sini, yaitu present, past tense, continuous. Kemudian untuk selanjutnya ini bisa dilihat nih di LKS yang halaman 20, yaitu di sini ada banyak tense. Ada yang berbentuk present, continuous, simple past, past continuous, perfect, past perfect, kemudian future, future continuous. Kalau untuk yang kita pelajari cuma sampai di sini, yang 3 ini tidak kita pelajari. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tense saja yang kita pelajari. Nah, di sini bisa kamu lihat sendiri kalau yang present tadi menggunakan is to be-nya itu bisa am, bisa are tergantung dari subjeknya. Kemudian yang continuous tadi menggunakan, kalau yang present is being, kalau yang past continuous dia was being jadinya. Kalau yang simple past itu was, kalau yang present tadi yang pakai is dia. Itu juga yang selanjutnya yang perfect pakai has been atau had been. Kemudian yang past perfect had dia. Kemudian yang future ini menggunakan kata will be. Kalau yang future continuous will be being. Nah, ini bisa kamu lihat dan pelajari sendiri dari bentuk contoh pasif di sini. Mudah-mudahan bisa kamu pelajari, bisa dipahami, dan bisa menjawab soal UTS nantinya. Mungkin hanya itu untuk sementara penjelasan dari Mam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada yang terlupa menyampaikan masalah tadi penggunaan objek tadi di sini. Kalau misalnya subjeknya I, kalau pada kalimat aktif, pada kalimat pasif berubah menjadi objeknya menjadi me. Begitu juga dengan subjek you, pada kalimat aktif menjadi objek, pada kalimat pasif tetap you. Kemudian we itu menjadi us, objeknya they yaitu them. Kemudian objeknya she, her, objeknya he yaitu him. Kemudian nama orang, misalnya John, bisa diganti dengan him atau bisa juga langsung namanya. Begitu juga dengan nama yang perempuan, misalnya Siti. Siti ini bisa kita ganti dengan her kalau perempuan, atau bisa juga namanya langsung Siti. Begitu juga untuk yang 2 orang bisa kita ganti dengan them atau langsung juga namanya. Itu sebagai penjelasan tambahan tentang penggunaan objek pada kalimat pasif tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.